Laporkan, silakan, tidak ada masalah itu. Ya, itu semua warga negara berhak membuat laporan polisi. Ya kan, semua warga negara berhak membuat laporan polisi. Begitu juga klien saya juga Dr. Oki juga berhak membuat laporan polisi terkait apalagi masalah ini. Karena saya yang pertama kali ketika kediaman dan ini udah membahayakan menurut saya. Kalau pertama ini adalah karangan bunga, berikutnya apa? Ya kan? Nah, ini bahaya. Bang, boleh di-spill sedikit aja, apa sih yang membuat karangan bunga bertuliskan apa gitu? Gak bisa, saya nggak bisa sebutkan. Yang jelas, sudah saya laporkan ke kepolisian. Saya sudah laporkan ke kepolisian dan kepolisian itu menjadi alat bukti kepolisian. Ya kan? Nanti kalau saya spill, berantakan kita, proses penyelidikan kita. Yang jelas, saya meyakini bahwa ini proses hukumnya bisa berjalan. Oke, Dokter Oki. Bang, lebih ke pribadi atau lebih Pribadi, perusahaan dan seluruhnya lah. Oke, Dok. Udah. Dokter Bang, Oki ada cerita ada nggak Bang terkait dengan adanya ingin ada sebuah laporan untuk dirinya? Iya, begitu kejadian itu kan saya dilaporkan. Bang, saya dikirimin teror begini. Begitu saya lihat TKP, wah ini nggak benar. Langsung saya buat laporan polisi saat itu juga. Artinya di hari yang sama saya buat laporan polisi. Bukan seperti yang sekarang beredar ya, masih media sosial, buzzer, perang buzzer, ya, saya nggak kayak gitu. Saya udah istilahnya ini udah keterlaluan, jadi saya buat laporan polisi. Oke. tapi katanya Heni Nagaranya ada inisial HS mau melaporkan dokter. Silakan aja, silakan. Semua warga negara boleh membuat laporan polisi. Ya, silakan. Oke. Dokter Oki nggak ikut kenapa Bang? Ya, sudah diperiksa. Oh, kapan tuh Bang? Sudah, waktu di awal laporan langsung diperiksa. Oke ya? Oke, thank you Bang. Jadi begini, kedatangan saya hari ini adalah menindaklanjuti laporan polisi yang telah dibuat tanggal 28 Agustus 2025 terkait upaya teror yang dilakukan oleh sekelompok orang secara bersama-sama di kediaman klien saya Dr. O, di klinik Kemang dan klinik Pondok Indah serta PN Jakarta Selatan. Jadi ada 4 objek berupa teror yang dikirimkan melalui karangan bunga, menggunakan karangan bunga ke kediaman klien saya maupun klinik klien saya. Hari ini saya berkoordinasi dengan penyelidik untuk menanyakan perkembangan hasil penyelidikan. Dari hasil penyelidikan telah dilakukan pemeriksaan terhadap 9 orang saksi, yang mana saksi-saksi tersebut telah mengerucut kepada orang-orang yang diduga sebagai pelaku upaya teror melalui karangan bunga maupun pencemaran secara tertulis. Diduga saksi-saksi ini, para terduga ini dibiayai atau diorganisir oleh pengusaha asal Jawa Barat, suami istri, inisialnya bisa saya langsung sampaikan, HP alias AS dan IW. Kedua orang ini menyuruh 3 orang untuk mengirimkan teror kepada klien saya. Dan hari ini saya mengapresiasi sekali dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polda Metro Jaya, Direktorat Krimum telah dapat setidaknya membuka kotak Pandora siapa pengirim dari teror tersebut. Ada kaitannya sama pasal yang disangkakan dulu Bang? Ada kaitannya sama kisah skincare yang belakangan ini? Saya tidak mau mengait-ngaitkan antara permasalahan yang satu dengan yang lainnya. Jadi saya di sini mendampingi Dr. Oki membuat laporan polisi tanggal 28 Agustus. Dan itu dilakukan pada malam hari. Dikirimkan oleh tengah malam hari dan telah kita ketahui keesokan harinya paginya. Jadi dari situ kami menilai bahwa ini adalah upaya-upaya teror karena selama ini hanya berseliweran di media sosial. Kali ini bukan terkait ITE,
Kenapa? Karena biasanya selalu ITE saling serang antar buzzer atau bagaimana. Tapi kali ini adalah upaya yang benar-benar perbuatan yang sangat membahayakan buat klien saya. Sehingga kami menganggap ini hal yang perlu saya lakukan untuk membuat laporan polisi. Bang, Ini kan postingannya selalu, bahkan sampai belum lama ini kan masih terus ada postingannya ya Bang, dengan menyebut kalimat Ya, segala macam gitu loh Bang. tadi saya jelaskan kembali lagi, bukan mengenai postingan-postingan, tapi ini adalah upaya teror yang dikirimkan ke rumah klien saya, ke rumah Pondok Indah, ke klinik cabang Kemang. Saya sekaligus pengacara retainer Bening Klinik sangat amat terganggu dengan upaya-upaya seperti ini. Dan ini akan saya berikan contoh kepada yang lain-lainnya. Jika ada upaya-upaya teror yang secara langsung, kita tidak segan untuk membuat laporan polisi. Bang, dalam bentuk terornya kan pakai karangan bunga. Dalam karangan bunga tersebut ada bahasa yang senonoh atau seperti apa? Ya, kalimat-kalimatnya itu adalah materi penyelidikan, saya tidak bisa sampaikan karena itu sangat kalimat yang mencemarkan, menghina, memfitnah. Ya, pasal yang disampaikan pasalnya adalah terkait pasal KUHP 310 ayat 2, 311 dan teror 335. Oke Bang, pengusaha berinisial AS dan W ini apakah di bidang yang sama atau tidak? Saya tidak bisa menyampaikan hal itu. Yang jelas salah satu daripada pelaku sudah bercerita kepada saya, sudah memberikan bukti kepada saya. Jadi dengan ini juga pasti mereka akan tahu bahwa salah satu karyawannya telah bertemu saya, meminta maaf kepada saya, bahkan meminta saya untuk mempertemukan dengan klien saya. Tapi saat ini belum, karena ini pasti proses penyelidikan. Terlapor saya dalam lidik karena saya tidak ketahui siapa orangnya. Selama ini kalau kita bicara ITE, pelakunya jelas, ya kan? Pelakunya jelas, akun media sosialnya jelas. Ini orang-orang ini adalah orang-orang yang selalu bermunculan, mukanya sudah dikasih tahu ke saya. Muka-mukanya orang-orang ini sudah dikasih tahu ke saya. Ada pemilik akun namanya Unboxing Official. Ada namanya akunnya itu Instagramnya Axton Rico tuh. Tapi kita nggak tahu siapa. Karena saya tidak bicara tentang media sosial, karena ini kita bicara tentang person, orang langsung. Karena yang melakukan adalah person, bukan melalui akun. Motif Bang, pelaku Bang, menurut nama ya Bang, menurut nama HS sebagai investor atau apapun lah bahasanya Bang. Nah, HS ini juga spill dikit Bang.